Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai yang ke-14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ke-14, demikian firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan dirinya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembaca surat 1 Petrus adalah orang-orang percaya yang pada waktu itu menderita karena kekaisaran Roma. Mereka menderita, ada yang bahkan mati syahid, seperti yang sudah saya katakan beberapa hari yang lalu. Nah, Rasul Petrus menasihatkan seperti ini, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Kalau ada orang Kristen menderita, itu bukan luar biasa. Maaf, ini menderita karena jadi orang Kristen. Itu biasa, sama seperti orang yang tidak percaya itu mengatakan kalau orang Kristen itu luar biasa karena tidak mau hidup sama seperti mereka. Jadi kalau mereka hidup tidak senonoh itu sudah biasa. Nah, demikian juga kalau orang Kristen pada waktu itu khususnya menderita itu biasa. Itu biasa. Memang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Lalu dikatakan di sini itu sebagai ujian. Menderita karena Kristus, menderita karena menjadi orang percaya, itu ujian. Itu bukan kecelakaan dan itu biasa. Itu ujian. Agar saudara diuji semakin hari semakin bersih, semakin hari semakin suci, semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Jadi itu biasa, jangan heran katanya. Itu bukan luar biasa. Kalau ada orang Kristen menderita karena kekristenannya, itu biasa, bukan luar biasa. Itu ujian iman, supaya semakin hari semakin bersandar kepada Tuhan hidup mereka. Lalu sebaliknya katanya di sini, bersukacitalah. Kalau saudara dapat kesempatan menderita karena menjadi orang Kristen, itu bersukacitalah. Karena apa? Di sini dikatakan kamu dapat bagian ini ya, bagian dalam penderitaan Kristus. Yesus Kristus pernah menderita bahkan sampai mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Itu menderita. Nah, kalau saudara sekarang menderita karena ikut Kristus, itu saudara ikut ambil bagian. Ikut karena saudara sama seperti Kristus menderita, saudara juga menderita. Tapi lagi-lagi ini karena menderita karena jadi orang percaya. Dikatakannya tujuannya apa? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Petrus menjelaskan masa depan orang Kristen adalah mulia, mendapat kemuliaan. Oleh karena itu dikatakan bersukacitalah, karena pada masa Yesus menyatakan dirinya, kamu bersukacita menyatakan kemuliaannya nanti. Jadi sekarang
sukacita yang akan datang itu ditarik sekarang supaya menjadi sukacita yang sekarang, sehingga pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, sukacita kita menjadi penuh sekali. Lalu dikatakannya, berbahagialah kamu, katanya, jika kamu dinista karena nama Kristus. Lagi-lagi, berbahagialah, bless, bisa juga diterjemahkan, diberkatilah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Karena apa? Tanda bahwa roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Tandanya, kalau saudara menderita karena Kristus, itu tanda bahwa roh Allah, roh kemuliaan, yang kemuliaannya akan saudara rasakan nanti, itu sudah ada pada kita. Marilah kita menarik sukacita yang akan datang, kemuliaan yang akan datang itu sekarang. Kita bersukacita karena nanti kita akan mulia, bersukacita waktu Yesus menyatakan dirinya. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak ada bandingnya sama sekali dengan kemuliaan yang akan kita dapat nanti. Dan itu bisa kita tarik menjadi sekarang. Mari kita bersukacita karena kita jadi orang Kristen. Kalau ada orang yang salah paham, memfitnah saudara karena saudara jadi orang Kristen, berbahagialah. Kalau saudara misalnya jadi bekerja di suatu perusahaan atau di pemerintahan yang di lingkungannya tidak senang kepada saudara, bersukacitalah. Karena lagi-lagi roh kemuliaan ada di saudara. Kemuliaan yang akan datang akan saudara dapat. Dan sekarang kita bersukacita karena menderita bagi Kristus. Ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mari hari ini kita berpikir bahwa disalahpahami orang, difitnah orang, tidak disenangi orang, karena iman kita kepada Kristus itu bukan luar biasa, itu bukan aneh, itu biasa. Sehingga saudara bisa bersukacita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa penderitaan kami karena Engkau itu biasa. Supaya kami melihat ke depan dan menarik sekarang ini menjadi sukacita karena kami mendapat kemuliaan yang akan datang yang tiada bandingnya dengan yang sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas. Terus hadapi masalah dengan sukacita karena kemuliaan yang akan datang ketika Yesus menyatakan dirinya kepada kita semua. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin.